Selamat malam, ketemu lagi dengan Om BP di podcast Om BP. Mudah-mudahan pertemuan-pertemuan kita di setiap malam ini tidak membosankan kawan-kawan yang menonton podcast ini secara langsung. Podcast ini juga bisa ditonton melalui channel YouTube Om BP Official. Alhamdulillah saya bersyukur bahwa banyak kalangan, banyak organisasi, tidak hanya organisasi paguyuban, tidak hanya relawan-relawan yang berkunjung ke podcast Om BP ataukah serikandi-serikandi yang ingin menampilkan diri sebagai organ-organ yang mendukung pasangan Haji Ardiansah Sulaiman dan Haji Mahyunadi yang sekarang viral di seluruh Kabupaten Kutai Timur, di kecamatan dan desa-desa disebut sebagai pasangan ARMY. Malam ini saya dikunjungi oleh teman-teman serikat pekerja di Kabupaten Kutai Timur yang menyatakan dirinya bergabung atau akan memperjuangkan pasangan ARMY di Pilkada 2024 ini. Kawan-kawan ini sebenarnya sudah berjanji dengan Om mau tampil di tanggal 1. Akan tetapi kesibukan mereka, ada yang ke Sumatera, ada yang ke Jakarta, semua terkait dengan hajat kawan-kawan yang bekerja di perusahaan-perusahaan. Oke, baik. Saya perkenalkan tamu saya satu persatu. Nah, ini nih saudara saya, Haji Hamka Talib. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semakin hari semakin bengkak tuh badan. Alhamdulillah. Ji, perlu banyak olahraga kayaknya. Insyaallah. Iya kan? Olahraga selalu. Penting olahraga itu Ya. untuk menjaga kesehatan. Insyaallah. Apalagi di belakang Pak Haji kan itu banyak kasihan pekerja-pekerja kita yang menggantungkan hidupnya bagaimana agar mereka bisa sejahtera. Kemudian Pak Nanang Guprani. Pak Nanang Guprani ini dari Serikat Pekerja PPMI. Iya. Kepanjangan dari Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia. Jadi PPMI itu adalah Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia. Nah, kemudian ini saudara satu ini sering ketemu, iya kan? Kami akrab di dunia maya. Semuanya juga akrab maksud saya akrab di dunia nyata. Tapi ini paling akrab nih. Kita saling sapa. Om Simon. Siap. Om Simon ini membawahi beberapa pekerja-pekerja yang ada di Serikat Pekerja Sawit Di perkebunan, Pak. perkebunan sawit, dan itu cukup banyak. Tugas beliau bukan hanya bagaimana meningkatkan kesejahteraan para pekerja di sawit itu, akan tetapi juga karena banyaknya para pekerja yang masuk di Kutai Timur, kemudian mereka belum terdata sebagai penduduk asli Kutai Timur karena KTP-nya masih daerah lain. Ada yang dari NTT, ada yang dari Pulau Jawa, ada dari Sulawesi, khususnya dari Sulawesi Barat. Luar biasanya Kabupaten Kutai Timur ini dikunjungi orang untuk mencari kehidupan. Berkah bagi kita. Semakin banyak penduduk juga, ekonomi juga semakin bergeliat. Oke, baik. Pak Haji. Siap. Pak Haji kan di SKEP ya? Saya di SPK. SEPKEP. Iya. Jadi Belibet nih. Iya, ya. Jadi saya Om BP Ya. sebagai Ketua DPD SPK Kalimantan Timur. Kalimantan Timur. SPK ini Serikat Pekerja Ya. Kimia, Energi, Pertambangan, Minyak, Gas, Bumi, dan Umum. Wih, segala sesuatunya ada Segala bergabung. sesuatunya ada di dalam. Mulai dari penjual galon sampai ke dunia pertambangan. Iya. Kami di Kabupaten Kutai Timur cukup banyak anggota kami. Di Kabupaten Kutai Di Timur. Kabupaten Kutai Timur. Belum lagi kalau kita bicara Kaltim. Kalau kita bicara Kaltim, mulai wilayah kerja kami mulai dari Grogot sampai ke Berau. Iya, 10 kabupaten kota. 10 kabupaten kota, hampir semua pertambangan ada SPK. Oh, Kalimantan Timur. luar biasa. Nah, kan teman-teman tuh selalu
bertanya tuh apa sih yang diperjuangkan organisasi-organisasi ini sebenarnya. Ini mungkin kawan-kawan kita, Pak Haji bisa mewakili tamu saya malam ini. Sebelum kita masuk ke ARMI, apa sih sebenarnya yang diperjuangkan para serikat pekerja ini selama ini? Iya. Perjuangan serikat pekerja ini memang luas. Kita bicara yang normatif saja, mulai dari hubungan kerja. Hubungan kerja antara pekerja dengan perusahaan itu artinya perusahaannya ada, pekerjanya ada. Tapi hubungan kerjanya itu masih belum maksimal. Sehingga ke depan akan kami perbaiki ini. Contoh saya kasih, mereka itu masih sekarang dikontrak sampai 15 tahun. Padahal ada undang-undang 13 itu ya bahwa maksimal itu 3 kali. Dan pekerjaan yang dikontrakkan itu hanya pekerjaan yang sifatnya temporer, ya. Tidak bukan pekerjaan yang dikerjakan terus-menerus. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kami keberatan itu? Karena orang yang dikontrak bekerja dengan orang yang permanen di satu perusahaan itu income-nya sangat beda, sangat jauh selisihnya. Yang dikontrak dengan yang dikontrak dengan yang pekerja permanen. Yang permanen. Iya. Nah, kalau pekerja permanen itu katakan benefit yang dia dapatkan itu 40. Sementara yang dikontrak itu hanya dapatnya 10. Oh, 30%. Ini luar biasa ini. Luar biasa penyelewengan yang dilakukan perusahaan. Karena itu pelanggaran yang dilakukan perusahaan itu pelanggaran diskriminasi. Saya bekerja mengoperasikan alat. Contohnya Pak Ketua ini juga mengoperasikan alat dengan yang sama, datang yang sama, pulang yang sama, resikonya sama, tapi yang saya dapatkan tiap bulan itu jauh lebih besar daripada mereka dapatkan. Ini kalau ini terus-menerus dilakukan di Kutai Timur, ke depan itu tidak ada lagi harapan pekerja kita itu. Karena apa yang mau diharapkan? Mau pinjam di bank tidak bisa karena dia bukan kerjaan permanen. Ya, gajinya juga dihitung ya pas-pasan. Kalau anak 2 kontrak rumah dapat 8 juta, 7 juta ya habis. Nah, sementara teman saya ini bekerja 1 bulan bisa dapat 20 juta. Belum lagi bonus, belum lagi cuti, belum lagi THR, perumahan, rumah sakit, pendidikan, semuanya dang. Nah, ini yang menjadi persoalan di Kutai Timur. Nah, kita berharap nanti ke depan itu supaya mari kita perbaiki sama-sama ini supaya di Kutai Timur ini nanti itu kesejahteraan pekerja itu ada. Karena batu bara juga itu ya ada waktunya pasti habis. Betul. Nah, kalau sudah habis baru kita memperbaiki apa lagi. Yang kedua, mengenai upah murah. Nah, upah murah ini kan rata-rata perusahaan yang ada di Kutai Timur ini itu menggunakan upah minimum kabupaten. Padahal upah minimum kabupaten itu diperuntukkan hanya orang yang bekerja 0 sampai 1 tahun itu menggunakan. Nah, sekarang perusahaan ya dia menggunakan itu walaupun 15 tahun, 10 tahun bekerja. Itu yang dia lakukan. Masih itu tetap dilakukan. Masih tetap itu. Padahal ada aturan peraturan pemerintah yang mengatur bahwa setiap perusahaan itu wajib melakukan yang namanya skala upah. Skala upah ini tentu berbeda dengan yang 1 tahun dengan yang 10 tahun. Sehingga yang 15 tahun itu katakan gajinya 7 juta, yang baru masuk ini 1 tahun 3 juta sekian itu wajar. Nah, ini yang selalu membuat upah minimum kabupaten itu jadi persoalan. Ya, demo lah, tidak teriak. Ini persiapan kita juga ini akan melakukan gerakan nanti. Karena ya kita melihat ini perusahaan ini harus membuat itu dan itu dijalankan. Nah, ini sangat merugikan. Kenapa ini? Posisi pemerintah saat ini itu saya melihat ya diam aja. Padahal dia punya kewenangan itu menindak perusahaan itu. Setiap perusahaan tidak melakukan itu wajib ditindak. Di mana penindakannya? Pada saat Anda melaporkan memperpanjang izin kontrak kerjanya, harusnya dinas terkait itu wajib meminta itu skala upah. Nah, ini tidak. Nah, ke depan ini ya mudah-mudahan pemerintahan yang akan datang ini
ya mempunyai komitmen untuk memperbaiki itu, dan itu untuk kesejahteraan Kutai Timur. Ya. Tuh Pak, ya jadi tuh. Yang ketiga BPJS. Ada 2 BPJS, BPJS Kesehatan dengan BPJS Ketenagakerjaan. Ya. Dan masih banyak juga perusahaan memberikan BPJS dan memberikan BPJS Ketenagakerjaan tidak merata, tidak merata. Nah, contoh kayak di perusahaan, harusnya BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan itu ya ditanggunglah sama anaknya, istrinya kalau dia berobat. Terus BPJS Ketenagakerjaan juga seperti itu. Jadi banyaklah yang akan kita perbaiki. Nah, persoalan buruh ini tidak ada habisnya. Oke, baik Pak Haji. Jadi Pak Haji Hamka sudah menjelaskan kepada kita apa yang mereka lakukan di Serikat Pekerja ini. Tadi sudah dirinci tuh. Mulai dari orang yang bekerja, perbedaan hasil antara yang sudah permanen dengan yang kontrak. Padahal beban kerjanya sama. Sama-sama masuk pagi misalnya, sama-sama bawa alat, sama-sama pulang, tetapi gajinya berbeda dengan yang permanen. Mungkin itu yang masuk dalam rumusan yang kemarin di demo habis-habisan itu terkait dengan outsourcing. Oke, baik Pak Haji, ini luar biasa nih. Malam ini saya baru memahami ternyata pekerjaan teman-teman di serikat-serikat pekerja ini, di organisasi-organisasi serikat pekerja ini sangat mulia. Artinya mereka memperjuangkan kawan-kawannya agar supaya betul-betul mendapatkan hak yang sama, kemudian sama-sama mendapatkan kesejahteraan dari hasil kerja yang mereka lakukan. Tidak ada lagi istilahnya company yang ada sebagai salah satu ujung tombak dari usaha yang dilakukan di sebuah daerah. Baik, Pak Haji. Kemudian ke PPMI. Saya pikir perjuangannya juga hampir sama dengan apa yang dilakukan oleh Pak Haji, ya kan? Karena pada dasarnya perjuangan serikat itu sama sebenarnya. Nah, kalau di PPMI, persoalan-persoalan apa yang sering dihadapi itu terkait dengan kawan-kawan yang ada di naungan PPMI? Silakan Pak Nanan. Terima kasih Om WP yang malam ini sudah mengundang kami di podcast yang luar biasa ini. Saya juga baru pertama kali yang untuk hal yang seperti ini. Jadi sebenarnya tupoksinya serikat pekerja itu sama saja. Sama-sama membela pekerja atau buruh yang menghadapi masalah. Baik itu masalah pribadi, masalah perorangan ataupun masalah keseluruhan tenaga kerja. Nah, jadi yang kami lakukan itu utamanya memang pembelaan, terus pendampingan sama edukasi. Jadi kita mengedukasi bagaimana pekerja-pekerja ini mau memahami aturan-aturan ketenagakerjaan sehingga di tempat kerjanya dia tidak mudah untuk bahasa kita itu dijolimi lah dengan diberitahu aturan-aturan yang tidak benar. Nah, itu yang selama ini kami lakukan. Memang kebanyakan kita membela itu perselisihan hak ketenagakerjaan, perselisihan hubungan industrialnya, misalnya seperti kalau dia di PHK tidak sesuai yang didapat, atau dia di PHK tidak sesuai dengan apa yang dia perbuat. Sementara di aturan baik itu misalkan di di undang-undangnya, di PP-nya ataupun perjanjian kerja bersama, peraturan perusahaannya itu sudah diatur, tetapi pelanggaran yang dia lakukan itu dikenakan sanksi seenaknya atasan mungkin gitu kan. Nah, itulah yang biasa kami bela, mulai dari kita biasanya sebut dengan bipartit, mediasi antara pengusaha dengan manajemennya dengan karyawan. Terus nggak selesai kita naikkan ke atas ke tripartit, yaitu melibatkan pemerintah, dalam hal ini Disnaker. Apabila ini juga tidak selesai, maka biasanya kita bawa ke PHI, yaitu Pengadilan Hubungan Industrial yang ada di Samarinda. Nah, itu biasa kita terus bersidang sampai 12 kali.
Apabila di situ juga tidak selesai, biasanya kita naik ke tingkat yang lebih atas yaitu Mahkamah Agung. Jadi pekerjaan kami ini ya seperti ini. Mungkin dilihat orang ini padahal kami menyelesaikannya sampai tingkat Mahkamah Agung. Nah itu dia. Nah malam ini kehadiran kawan-kawan di podcast ini kan membuka mata kita bahwa ternyata perjuangan mereka itu bukan perjuangan untuk bagaimana mementingkan organisasinya, tetapi bagaimana mementingkan anggotanya sesungguhnya. Nah, kemudian Om Simon ini kan saya dengar banyak menangani karyawan-karyawan di perkebunan-perkebunan. Bukan menangani soal apanya, tapi menangani persoalan perselisihan. Ya apalagi tadi kan saya sudah kasih clue awal itu bahwa masih banyak juga kawan-kawan kita yang bekerja di perkebunan itu belum mendapatkan tanda penduduk, belum ada perpindahan tanda penduduk, sehingga kalau ada masalah ini kan bisa-bisa nanti pemerintah lepas tangan, loh itu bukan penduduk saya, dia datang ilegal. Nah bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan begitu yang selama ini Om Simon dapati di lapangan? Begini, Pak, terima kasih banyak kami sudah diundang. Apresiasi kami sangat tinggi buat Om VP karena dengan malam ini kemungkinan besar kita akan buka persoalan-persoalan yang kami hadapi selama karena kami SBS 92 itu Serikat Buruh Sejahtera Independen 92 itu adanya di Kutai Timur itu sudah lama dan itu kami lakukan itu murni di perkebunan. Adapun dari pertambangan minta untuk kami advokasi kami lakukan beberapa perusahaan. Nah, cuma kami lebih fokus ke perkebunan. Dan kalau di perkebunan itu sudah luar biasa, Pak. Itu pelanggaran hak asasi manusia juga ada di situ. Di perkebunan. Itu luar biasa. Kalau persoalan mereka masalah administrasinya itu kami juga lakukan. Kami juga lakukan dengan catatan mungkin sampai saat ini kalau warga-warga dari luar Kutim itu yang saya lakukan, saya negosiasi, saya bicarakan dengan pihak catatan sipil itu sekitar 6.000 sampai 7.000 KTP-nya. Sampai sebanyak itu ya? Betul. Dan rumah saya itu ya itu tempat penampungan, Pak, sebenarnya. Jadi setiap hari, cuma karena sekarang ini agak sepi di rumah karena saya lagi mengadvokasi teman-teman dari PT DSN itu yang itu pelanggaran pengurangan UMK sebenarnya. Jadi kami sudah mediasi sampai di Jakarta pertemuan apa semua. Nah ini kami dorong sampai ke PHI dulu. Jadi kita sesuai dengan SOP-nya yang diarahkan sama pemerintah. Jadi kami sekarang dari SBS 92 itu dia tidak pikir seperti yang dulu-dulu. Jadi kalau dulu kan setiap masalah kita hadapi dengan demo, dengan aksi mogok. Itu kita sekarang sudah bergeser dari situ. Jadi kita lakukan ya sesuai dengan SOP-nya pemerintah. Melakukan dialog. Terus kalau memang sampai ke perusahaan, sampai ke Disnaker tidak ada solusi, kita ke PHI. Dan itu yang kami hadapi sekarang itu ada 913 orang karyawan. Ada yang menarik tadi dari pernyataan Pak Simon itu, Om Simon, bahwa terjadi pelanggaran hak asasi manusia tuh. Betul. Nah, kira-kira dari sisi mana tuh Pak Simon? Seperti di perusahaan sawit itu, ada mereka punya aturan, harusnya seumpama dalam 1 hektar itu dipekerjakan sampai 3 sampai 5 orang. Nah, tapi perusahaan itu karena dia kita tidak ini berpikir karena namanya orang dirikan perusahaan itu harus cari keuntungan. Tapi aturannya mereka itu harusnya 1 hektar 3 sampai 5 orang, tapi dikasih 1 orang. Itu sudah luar biasa. Luar biasa. Di aturan 3 sampai 5 orang itu 1 hektar. Tapi dia buat itu 1 orang saja yang bisa bekerja itu. Nah, seperti persoalan pemupukan itu saya sudah angkat ke ini LSM hak asasi manusia itu. Itu seperti di pemupukan. Di pemupukan itu seumpama dibutuhkan 16 orang
dari gudang sampai pohon, sampai pohon sawitnya. Itu dia lakukan. Kalau di perusahaan itu dia lakukan paling tinggi sampai 4 orang. Itu kalau kita lihat dari hak asasi manusianya sudah jelas salah itu. Jadi itu kalau bisa, mohon maaf kalau bisa saya kategorikan itu sudah kerja paksa itu. Kerja paksa, Pak. Dan itu kami anggap bahwa di perusahaan perkebunan itu ya zaman kolonial. Iya. Karena semua mulai dari upahnya dipotong, BPJS-nya tidak ada. Itu. Alasannya mereka potong sampai 2 tahun BPJS-nya. Pas kita tanya kenapa orang ini tidak masuk ke BPJS, ternyata masalah administrasi. Oke, kami bantu masalah administrasinya. Tapi ya, akhirnya ya sama aja. Jadi kalau di perkebunan itu, kalau di pertambangan, kalau saya kurang begitu paham. Betul. Di pertambangan, tapi saya rasa sejahtera lah teman-teman yang di pertambangan. Tapi kalau di perkebunan, Pak, ya makanya kami mungkin dengan pemerintahan yang akan datang itu, kami ingin berkolaborasi, Pak. Iya. Kami sudah masuk ke Dewan Pengupahan, ada anggota kami, terus di LKS Tripartit ada anggota kami, ada lagi yang dibentuk baru ini namanya tim deteksi dini pun kami masuk di dalam situ. Tapi kami merasa bahwa ya itu normatif saja sih. Iya, saya sepakat tuh bahwa memang pemerintahan akan datang, ya, harusnya memang fokus juga bagian untuk bagaimana memberikan solusi kepada teman-teman yang bekerja di perkebunan sawit itu. Karena di Kabupaten Timur ini kan cukup luas tuh. Cukup luas, Pak. Cukup luas. Pernah ada yang hitung itu sudah hampir 1 juta hektar tuh. Bersamaan dengan sawit rakyat. Ya. Sawit rakyat itu. Kalau dari perusahaan itu sekitar 700 sampai 800 ribu hektar. Betul. Nah, itu memang kita bersyukur juga bahwa perkebunan ini menyerap tenaga kerja. Ya. Akan tetapi, ya di sisi lain kan harusnya tenaga kerja ini betul-betul dimanusiakan. Apa gunanya mereka menerima tenaga kerja yang banyak, iya kan? Ya. Tanpa melalui ember-ember harus bagus administrasi kependudukannya. Benar. Iya kan? Tetapi ketika dia bekerja di dalam, justru yang Pak Simon potret itu ada pelanggaran hak asasi manusia. Betul. Ada cara-cara kerja paksa yang dilakukan di situ. Kan kasihan, Pak. Satu misalnya dia mau memupuk harusnya dikerjakan lebih 10 orang, kok dikerjakan 4 orang. Iya. Iya kan? Tenaga kerja kita benar-benar seperti kerja rodi kalau begitu di zaman kolonial ya. Betul. Nah, Pak Hamka, kita kan ini sudah tahu nih persoalan sebenarnya. Perjuangan Pak Hamka, perjuangan Pak Nanang, perjuangan Pak Simon. Kan ujung-ujungnya adalah bagaimana tenaga kerja kita yang bekerja di Kabupaten Timur ini benar-benar mendapatkan hasil sesuai dengan hasil kerja mereka. Betul. Salah satu contoh konkret tadi yang disampaikan oleh Pak Haji Hamka itu terkait dengan persoalan UMR. UMK. Upah minimum kabupaten. Upah minimum kabupaten. Nah, pertanyaan saya, Pak Haji, upah minimum kabupaten itu yang tentukan siapa, Pak Haji? Jadi yang tentukan itu upah minimum kabupaten ya seharusnya itu harusnya ada Apindo di sana yang mewakili pengusaha. Ada serikat pekerja yang mewakili pekerja dan ada pemerintah yang menimbang di sana. Tetapi dengan banyaknya peraturan-peraturan setiap mau kenaikan upah minimum provinsi atau nasional, itu selalu ada peraturan-peraturan dari kementerian. Contoh sekarang PP 51 itu kalau itu masih diberlakukan lagi nanti ini itu sangat kecil sekali. Padahal dulu itu untuk menetapkan upah minimum itu berdasarkan survei lapangan dan ditentukan oleh inflasi plus perkembangan ekonomi. Nah, sekarang inflasi kita di Kaltim itu 6,5%. Apa namanya? Perkembangan ekonomi kita perkembangan ekonomi kita 6,5. Ya, pertumbuhan ekonomi 6,5. Nah, terus inflasi 2, sekian. Kalau itu ditambah berarti 7%.
Ya. Nah, lumayan kalau umpamanya teman-teman itu dinaikkan 7%, katakan gajinya sekarang ini 3,5, kan masih bisa dapat 200.000 itu. Oke, Pak Haji kan tadi bilang bahwa seharusnya ketika ingin menentukan upah kabupaten ini, ada Apindo, ada Serikat Pekerja yang duduk, ada pemerintah, mungkin di Snaker di situ yang mewakili. Apakah memang selama ini tidak dilibatkan? Sekarang ini kita sudah terlibat, bahkan kemarin. Nggak, maksud saya selama ini pengupahan itu, ya sistem pengupahan di kabupaten ini, apakah memang tidak dilibatkan teman-teman dari apa yang disebutkan Pak Haji tadi? Dilibatkan, tetapi kita itu disandra oleh peraturan pemerintah. Oh, tidak berani gubernur, bahkan ke bupati pun tidak sanggup melawan itu, karena ya bisa dikategorikan pelanggaran administrasi dan mereka bisa diproses. Nah, kemarin ya saya sama-sama PPMI dengan beberapa serikat menghadap ke Kementerian Tenaga Kerja yang memberikan masukan itu supaya ditinjau khususnya Kabupaten Kutai Timur. Karena Kabupaten Kutai Timur ini sangat luar biasa perkembangan ekonominya, apalagi sekarang ini ya sudah kita Kalimantan Timur sudah menjadi KN, jadi tidak bisa lagi kita dibayar upah murah. Nah, itu jadi persoalan. Nah, mudah-mudahan ya apa yang kita sampaikan di kementerian itu 1 bulan lalu bisa diakomodir. Nah, itu kalau itu bisa diakomodir, ya mungkin pekerja ya bisa ya kalau yang kita usulkan itu ya perkembangan ekonomi dan inflasi. Saya menangkap sebuah sinyal dari Pak Haji bahwa seakan-akan bupati di 10 kabupaten kota atau bupati-bupati di seluruh Indonesia tidak bisa berbuat banyak disebabkan karena aturan itu. Ya betul. Dikunci. Ya. Dikunci. Nggak bisa dia lepas dari situ. Nah, tapi sekarang kalau itu tidak bisa kita perbaiki, artinya memang itu turun dari langit. Tapi kita minta juga supaya pemerintah itu tegas memberlakukan yang namanya skala upah. Jadi kita tidak beribut di UMK. Kita tidak ribut di UMP. Tidak ribut di UMP kabupaten. Iya, kabupaten. Karena kita sudah punya ada namanya skala upah. Nah, skala upah ini yang membedakan tadi itu saya bilang, orang kerja setahun gajinya 355, orang yang 10 tahun gajinya juga 356. Selisihnya cuma 7.000. Sementara yang 10 tahun ini mengoperasikan alat yang nilainya bikin mungkin ratusan miliar. Sementara yang baru datang ini kerja di kantor, nyapu-nyapu, ngantar kopi, bersihkan kantor, meja, lap-lap apa, disuruh ke sana kemari, gajinya 3.500.000. Ini yang jadi persoalan. Nah, jadi kami juga mendesak pemerintah di sini supaya itu skala upah itu harus jalan. Oh, jadi tidak hanya berpatokan pada Undang-Undang 51 itu. Apa? PP 51. Undang-Undang 51 itu mengatur upah ya setiap tahun. Tapi yang namanya skala upah itu aturan pemerintah juga mewajibkan setiap perusahaan itu membuat skala upah. Bedakan upahnya 1 tahun sampai 5 tahun berapa, nanti 5 tahun 10 tahun berapa, 10 tahun dan terusnya berapa. Apakah itu juga merupakan bagian dari aturan dari pusat atau memang itu aturan dari di daerah? Aturan pusat. Oh, aturan pusat. Iya, di Palembang kemarin kami berkunjung itu jalan. Jadi mereka tidak sibuk, tidak pusing pada saat mereka kenaikan upah seperti saat ini. Tidak sibuk karena ya tidak masalah. Kalau yang baru masuk dapat 50.000 kenaikan tidak masalah. Tapi yang 10 tahun dapat 250.000 senang. Nah, sekarang itu persoalan. Pemerintah harus tegas dengan perusahaan. Bahwa skala upah ini harus dijalankan, tidak bisa tidak. Harus. Nah, kami berharap Pak Ardiansyah nanti dengan Pak Mayunadi ini yang harus dijalankan supaya kita di Kutai Timur itu sejahtera. Kalau itu jalan, pajak pemerintah juga naik, Pak. Daya beli masyarakat juga naik. Lalu sekarang masyarakat mau beli sesuatu, beras saja 1 tahun 4 kali naik. Macam-macam. Oke, baik, ini menarik gini. Tadi sudah disinggung persoalan ada nama yang disinggung. Saya belum buka sebenarnya. Tapi Pak Haji Hamka sudah menyinggung bahwa mudah-mudahan pemerintahan Haji Ardiansyah Sulaiman dan Mayunadi ke depan itu memperjuangkan ini. Nah, jangan ini nih ke Pak Nanang ini.
jangan-jangan Pak Nanan berpikir kemudian berkumpul atau ngobrol dengan teman-teman serikat ya, organisasi-organisasi ini. Kalau misalnya kita dukung ini, mungkin ada harapan nih, sehingga akhirnya serikat yang dipimpin oleh Pak Nanan, kemudian Pak Haji, Hamka, kemudian Om Simon itu merapatkan diri untuk mendukung ARMY. Tapi sebelum itu saya mau bertanya dulu nih, ada berapa sih serikat pekerja di Kabupaten Kutai Timur ini? Oh, kalau DPC ya? Ya, DPC itu. Kalau DPC-nya itu sekitar 16 kalau nggak salah. Ya. 16? Iya. 16? Ya, 16. Itu yang luar, yang belum yang lokal. Oh. Iya, karena yang lokal ada juga. Kalau yang lokal ada berapa nih, Pak Nanan? Yang lokal setahu saya itu di KPC ada 1 ya? Ada 2. Ada 2? Ya, oh iya 2 ya? Ada 2. Nah, ya kalau yang lokal tuh mungkin antara 4 atau 5 lah. Iya 5 ya? Iya. Nah kemudian keseluruhannya mungkin kalau digabung dengan yang nasional ya 20 lebih. 20 lebih ya? Iya. Tapi yang paling aktif di lokal ini ada sekitar berapa tuh? Yang aktif tuh kalau di KP yang punya KPC aja sedikit 2. Oh sedikit aja ya? Sedikit aja. Nah, kemudian ini kan pasti ada dialog nih di antara kawan-kawan, Om Simon sebagai yang membidangi masalah perkebunan sawit. Pak Haji tadi yang membidangi pertambangan, ada semua di situ, termasuk air mineral. Dan Pak Nanan Guproni itu yang teman-teman dari PPMI ya kan? Sama kami. Pasti kan ada obrolan nih. Ini mau kemana kita di pilkada nih? Nah, cluenya sebenarnya ada tadi disebut oleh Pak Haji Hamka tuh. Ya. Kan tentu saja teman-teman ini kan punya harapan. Ya. Kenapa harus ke ARMY? Karena punya harapan. Nah, kira-kira harapannya apa nih Pak Nanan? Ya, kalau kami ketika menyatakan diri serikat pekerja Kutip for ARMY. Kan pasti ada harapan tuh. Iya kan? Nah, mudah-mudahan harapan ini dengar kedua pasangan calon kita. Jadi gini Om. Ya. Sebelumnya kami ini punya, terutama PPMI itu punya sejarah dengan pasangan calon ini. Oh. Nah, jadi memang harapan kita ke depannya agar pekerja di Kutai Timur itu lebih diprioritaskan untuk ditangani gitu kan. Nah, kami punya sejarah, kami juga melihat selama ini kan melihat rekam jejak kedua ini. Nah, jadi terutama dengan Pak Mahyunadi kami waktu ketua DPR dulu, kami serikat pekerja itu banyak dibantu. Oh, banyak dibantu misalnya permasalahan PHK massal akhirnya tidak jadi karena ketegasan Pak Mahyunadi nggak jadi. Terus juga ada beberapa kasus itu kita sering hearing ke DPR, ditanggapi dengan baik dan hasilnya baik. Nah, di pemerintahan Pak Ardiansah ASKB, kami dulu memang mendeklarasikan diri juga mendukung ASKB. Iya. Nah, tuntutan kami, kontrak politik kami itu kami minta Perda Ketenagakerjaan di Kutai Timur ini harus ada. Nah, inti dari Perda itu kami ingin memperjuangkan diprioritaskan putra-putri Kutai Timur untuk menjadi pekerja di Kutai Timur. Nah, dan persentasenya alhamdulillah disetujui 80-20. Oh, itu perjuangan perjuangan serikat pekerja di Kutai Timur. Nah, dimulai waktu itu di 2018 kita demo bersama-sama. Nah, jadi itu alhamdulillah ini berhasil. Nah, berhasil dan mungkin sekitar 1 tahun yang lalu itu Perda Ketenagakerjaan disahkan. Terus sekitar 1-2 bulan yang lalu perbubnya juga peraturan bupati disahkan. Jadi ini jalan. Nah, setelah ini jalan, maka seperti semua yang dikeluhkan Pak Haji tadi, masalah skala upah yang nggak jalan. Nah, dengan adanya Perda ini, perbub ini, nah lewat nanti sebelumnya juga kita punya LKS tapi LKS ini mati suri. Nah, dan sekarang sudah mulai diaktifkan lagi, mulai dengan ditandainya beliau kemarin berkunjung ke Palembang untuk studi banding.
Nah, untuk kedepannya itu akan kita jalankan. Inilah yang berperan nanti akan mensosialisasikan ke perusahaan-perusahaan bahwa peraturan skala upah yang wajib dilaksanakan ini harus dilaksanakan oleh perusahaan. Nah, itu. Jadi harapannya kami ke depan ini dengan kedua pasangan ini, saya pikir ini klop. Yang satu dulu sering membantu kita serikat buruh, dan yang satu sudah mengeluarkan yang namanya Perda Ketenagakerjaan, dan itu sangat bermanfaat untuk pertama nanti untuk buruh-buruh Kutai Timur. Nah, jadi itu yang kami sosialisasikan ke terutama anggota PPMI ini loh. Dari kedua pasangan ini kita sudah banyak dibantu, serikat pekerja serikat buruh Kutai Timur banyak dibantu, maka tidak ada pilihan lain, kita harus ke sini. Itu awal mulanya. Luar biasa ya. Jadi sudah ada rekam jejak. Kontrak politik waktu di SKB, Pak Bupati sudah mengeluarkan peraturan Bupati terkait dengan apa yang mestinya dilakukan terkait dengan tenaga kerja itu. Nah, tadi kan ada disinggung persoalan studi banding tuh ke Palembang. Siap. Yang ikut kan bukan Pak Nanang. Iya kan? Ini giliran Pak Simon nih. Betul. Apa yang Pak Simon lihat di sana itu? Terkait apa yang disampaikan oleh Pak Haji tadi di Palembang, itu bisa dilaksanakan di sana. Kok di Kutai Timur kok belum? Nah, begini Om, kalau persoalan di Palembang, studi banding kami kemarin di Palembang itu, yang kami lihat itu luar biasa memang, dengan kepala daerah yang inovatif, luar biasa. Kepala daerah yang inovatif, terus kepala dinasnya inovatif. Iya. Terus yang kami lihat itu persoalan skala upah dia jalan. UMK-nya dia, kalau kita lihat, dia lebih besar dari Kutai Timur. UMK-nya? Dia lebih besar dari Kutai Timur, Pak. Jadi kami sempat sampai tanya ke dalam persoalan berapa dia dapat anggaran itu di Dinas Tenaga Kerjaan itu, dia cuma 3 miliar, Pak. Tapi ada BLK-nya yang mereka biaya itu sampai dikirim ke Jepang. Itu luar biasa, Pak. Luar biasa, dan mungkin dengan pemerintahan ini, kita ngomong dengan pemerintahan ke depannya itu, mungkin hal-hal itu bisa dicontoh. Kami sampai lihat di BLK-nya, terus anak-anaknya di dalam, siswa-siswanya kita lihat, sangat luar biasa perhatiannya. Dan mungkin kita ke depannya ini kita berharap ya dengan ada pemerintahan baru nanti, dan dengan Pak Ardiansyah dengan Pak Mayunadi ini sama-sama orang hebat nih. Sama-sama orang hebat Kutai Timur. Belum Pak Simon, harus pasti kampanye nih. Tapi sudah yakin ya? Saya yakin, Pak. Saya yakin, Pak. Karena ini orang hebat Kutai Timur ini luar biasa. Luar biasa orang dua ini. Jadi mungkin kedepannya itu dengan kebijaksanaannya Pak Ardiansyah, terus sosialnya Pak Mayunadi, saya rasa mungkin perhatiannya buruh apalagi kami yang di perkebunan itu, kami tidak minta banyak. Kami minta mungkin lebih kebijakannya mereka itu lebih perhatiannya ke perkebunan, Pak. Bagaimana memanusiakan para pekerja itu? Betul. Dan kami berharap itu. Mereka tidak berharap lebih dari itu. Yang penting ada persoalan di lapangan, pemerintah ikut nimbrung, ikut turun tangan di dalam itu. Mungkin itulah yang mereka nikmati, dan mereka mungkin senang dengan keadaan itu. Tapi kami sosialisasi kemarin sebelum berangkat ke Palembang, itu luar biasa, Pak, antusiasnya teman-teman kami yang anggota-anggota kami yang di lapangan. Itu yang kemarin yang saya kumpul itu 23 PK, Pak, PUK. Jadi pengurus komisariatnya di dalam perusahaan itu 23 itu, dan saya belum menyampaikan itu, mereka sudah menyampaikan bahwa kami harus army, Pak. Kami tidak mau. Karena di perkebunan sawit yang ada di Kutim. Betul. Itu mereka sudah nyampaikan bahwa kami maunya army. Iya. Saya bilang ya ini saya bawa spanduk ini, spanduknya army nih. Jadi teman-teman tuh luar biasa antusiasnya, luar biasa. Dan Pak Mayunadi ini begini, Pak, di kalangan kami orang NJT pun, beliau ini sangat luar biasa bantuannya. Bantuannya itu kemarin yang kami lihat jelas tuh tahun berapa kemarin tuh, demo di PT Anugerah itu, Pak, sampai ada pembakaran kantornya. Itu beliau tuh kirim beras dengan dana pribadi ini, Pak, bukan dana dari siapa, dana pribadi, kirim beras untuk warga NTT yang mengalami musibah waktu itu luar biasa, dan kami tidak bakal lupa itu.
Pak Mayunadi ini. Dan saya sebagai orang yang diburu dari 2008, yang saya sudah bergerak di buruh itu, saya melihat luar biasa Pak Mayunadi ini. Dan mudah-mudahan arahnya kami tidak, saya sudah dari awal saya sudah sampaikan Pak dengan teman-teman buruh bahwa kalau SBC 92 satu, Pak Ardiansyah dengan Mayunadi. Selain itu kami tidak. Kami di ISMU KB kemarin, kami punya MOU Pak dengan Pak ISMU. Dan itu persoalan administrasi mungkin dari Pak ISMU itu. Tanda tangan beliau, ada oret-oretan beliau itu, makanya banyak teman-teman yang saya bantu sampai dia administrasinya. Mulai dari akte nikahnya. Karena di perusahaan sawit kami orang dari NTT, yang saya bantu itu bukan cuma orang NTT Pak. Jadi mulai dari NTT secara keseluruhan, terus dari Sulawesi itu dari bagian Mamuju, dari Sulawesi Barat, terus dari Jawa, sampai akte nikahnya pun saya ini orang dari luar Pak sebenarnya. Ya berbeda keyakinan lah. Tapi saya masih bisa dorong mereka untuk bisa lakukan itu. Kenapa? Proses administrasi itu luar biasa. Berdampaknya kemana-mana. Berdampaknya kemana-mana. Makanya saya selalu, mungkin orang selalu lihat teman-teman mungkin yang dari LSM apa sering lihat saya di Capil itu, ya memang pekerjaannya begitu. Sambil kalau memang tidak ada yang kita advokasi, ya larinya ke situ. Kenapa? Karena teman-teman di lapangan itu Pak, di buruh khususnya perkebunan itu sengsaranya luar biasa. Tidak salah lah tadi saya mengatakan bahwa teman-teman ini di serikat pekerja ini, di organisasi pekerja ini, pekerjaannya mulia, memperjuangkan hak-hak buruh. Hanya kadang memang belum nyambung dengan kebijakan, karena sekuat-kuatnya bupati di Kabupaten Timur, kalau pusat yang mengganjal ya susah juga. Betul. Tapi kan tadi sudah ada solusi yang disampaikan oleh Haji Hamka, bahwa tidak harus berpatokan pada Undang-Undang 51. Iya, PP 51 itu. PP 51 itu, tetapi kan ada solusi lain yang bisa menjadi sebuah kebijakan bupati agar supaya pengupahan itu betul-betul bisa diperjuangkan. Apa sih yang tidak bisa diperjuangkan? Contoh konkret misalnya, PPMI kemarin kan minta tuh, Pak, kami mau dibuatkan perda selesai. Pak, perda itu harus ada ikutan lagi, peraturan bupati. Nah, saya pikir Pak Ardiansyah Sulaiman ya, Pak Mayunadi, kalau persoalan ini pasti intens, karena di situ ada manusia Pak. Iya kan? Dan itu yang arah kami itu, kenapa sampai ke situ. Ya, dan itu beliau berdua itu dengan adanya yang saya harus ulangi bahwa kebijaksanaan Pak Ardiansyah itu luar biasa. Jadi kami demo SBC, mungkin tahu SBC waktu tahun berapa kemarin yang demo-demo di atas itu, waktu masih ketuanya Pak Mayunadi itu kami tidak bawa makanan Pak dari perkebunan itu. Tapi beliau itu siapkan. Jadi jangan sampai, beliau nyampaikan bahwa jangan sampai teman-teman yang dari perkebunan itu lapar pulangnya. Itu luar biasa. Dan itu walaupun itu dari itu, tapi memang kebijakan beliau itu yang luar biasa. Kami tidak bakal lupa itu. Jadi makanya kami sekarang ya bergerak dengan teman-teman. Ayo, walaupun kita belum ada apa-apa, ayo kita bergerak sama-sama. Jadi kami minta cuma satu, kami tidak ada kontrak politik Pak. Kami cuma minta satu, kalau nanti Bapak berdua ini terpilih kembali, kami minta cuma kebijakan itu lebih mengarah ke kesejahteraan buruh. Itu kami tidak minta apa-apa. Kami bukan mau minta jabatan apa, tidak ada. Jadi kebijakan mungkin beliau berdua itu nanti lebih mengarah ke kesejahteraan buruh. Oke, baik, ke kesejahteraan buruh. Nah, Pak Haji, tadi kan sudah disinggung itu bahwa sebenarnya ada jalan. Sesuai seperti apa Pak Haji lihat waktu studi banding di Palembang itu kan. Bahwa sebenarnya ada jalan, kenapa Palembang bisa, kita tidak bisa. Terkait dengan pengupahan kabupaten itu. Nah, harapannya Pak Haji gimana nih? Katakanlah. Ya, jadi begini Om. Sebenarnya serikat buruh itu sederhana. Hanya ada 3 hal yang diperjuangkan ya. Jalankan aturan pemerintah. Terus jalankan aturan perusahaan.
Terus kalau bisa buat perjanjian kerja bersama. Ya, kalau 3 ini semua dijalankan, insya Allah itu aman. Nah, persoalannya sekarang, pengusaha ini, banyak juga pengusaha yang bagus, banyak. Dan target kami itu bukan mau mengangkat pekerja lalu pengusaha jatuh, tidak. Justru kami pengen pengusaha itu, apa kira-kira kendalamu, kami akan bantu. Ya, tapi tolong perhatikan pekerja. Karena bagaimanapun itu namanya pekerja dengan pengusaha, ya tetap pengusaha yang nomor satu. Karena pengusaha dulu baru kita. Tapi jangan kamu kenyang tapi pekerjaanmu itu kering. Nah, ini juga banyak masalah. Pekerja di perkebunan yang non company, non perusahaan, perkebunan yang itu juga banyak masalah di sana. Dan itu masalahnya lebih besar daripada yang terjadi di perkebunan. Karena mereka itu datang dibayar. Nah, harusnya itu dia memberikan gaji bulanan, tunjangan. Nah, ini kalau mereka datang dibayar, nggak datang nggak. Nah, Palembang, kenapa Palembang kita tuju kemarin? Karena kita juga memang sudah survei. Yang kita lihat itu APBD-nya segitu, tapi upahnya tinggi, dan itu pengusahanya dengan serikat pekerjanya itu bersinergi. Jadi kalau ada kegiatan serikat buruh ini, katakan ada persoalan, nah itu Apindo-nya turun tangan langsung. Nah, Apindo kemarin juga ikut kita sama Kadin. Nah, itu mudah-mudahan nanti dengan Bupati Pak Ardiansa dengan Pak Mayunadi, ya kita akan berikan masukan terus-menerus. Bahkan kalau perlu ya setiap bulan kita cari referensi di mana. Nah, yang menarik yang dibilang tadi Pak Simong itu, di sana itu bukan hanya mencari pekerjaan dalam negeri, tapi luar negeri juga banyak. Ada yang ke Jepang, ada yang ke Taiwan, ke Malaysia, ke Hong Kong, ratusan orangnya. Dan itu dibiayai pemerintah. Luar biasa itu. Nah, ini yang kita mau. Karena banyak juga orang-orang kita di sini yang mempunyai keahlian, tapi untuk masukkan di perusahaan itu nggak ada tempat. Nah, bagaimana kita bisa tiru kota Palembang itu, bisa kita distribusi ke daerah-daerah yang membutuhkan. Itu kira-kira. Nah, terkait dengan kepemimpinan Pak Mahyunadi dengan Pak Ardiansa, ya saya pikir itu semua masyarakat di Kutai Timur ini sudah paham. Betul. Dan beliau tidak ada lawan. Nggak ada lawan. Apanya yang kita mau lawan? Pak Ardiansa, bayangkan 2 periode menjadi anggota DPR, 2 periode menjadi wakil bupati, 1 periode menjadi bupati. Apa yang dimiliki beliau? Bahkan kalau kita mau cari itu yang namanya mobilnya itu yang mana, mobil yang tidak ada, Pak. Karena saya kenal betul beliau. Nah, kita harus mencari memang pemimpin yang seperti ini. Dan Pak Ardiansa itu cukup tegas. Kalau dia bilang tidak, ya tidak. Ya, dan ini selama beliau 1 periode ini kemarin kan memperbaiki itu. Menata. Nah, ini ternyata terbukti. Tadinya kita defisit, sekarang jadi silpa. Nah, ke depan didukung nanti ketua DPR itu dari fraksi PKS. Jadi barang ini selesai. Apa yang dimauin nanti Pak Ardiansa, ya DPR sudah clear. Karena satu itu. Nah, Mahyunadi orangnya sangat sederhana. Bayangkan 5 tahun dia tidak pernah muncul. Setelah dia kalah, ya sudah. Kalau kalah ya kalah. Ngapain kita sibuk-sibuk pergi beternak di tempat yang aman. Nah, ini orang-orang yang tidak egois, tidak apa. Kalau itu kemarin dia mau ribut-ribut, ya ribut aja. Tapi dia selesai. Kira-kira gitu, Om. Oke. Ini luar biasa nih diskusi ini. Sebenarnya nanti saya akan panggil lagi nih. Boleh. Saya panggil lagi, bukan terkait dengan adanya pilkada ya. Karena masih banyak informasi-informasi yang belum dipahami oleh pekerja kita, apalagi masyarakat umum, terkait dengan serikat-serikat pekerja yang ada di Kabupaten Kutai Timur. Ini penting disosialisasikan. Iya kan? Insya Allah lah. Podcast OBP akan menjadi corongnya serikat pekerja yang ada di Kabupaten Kutai Timur. Karena kan begini, tadi kan kita berbicara hanya soal pekerja di tambang,
kemudian pekerja di kelapa sawit, Betul. kita belum berpikir bagaimana dengan pembantu rumah tangga, para penjaga-penjaga toko. Betul. Itu udah ada perhatian tuh. Apakah seluruh mereka yang misalnya penjaga toko sesuai dengan jam kerjanya atau tidak? Ya. Nah, itu juga bagus dibahas nanti ke depannya. Siap. Oke, baik. Seperti biasa Pak Haji, Siap. sebelum kita akhiri podcast ini, Ya. saya butuh statement terakhir terkait dengan gawean Pilkada 2024. Ini kita bahas ini. Oke, baik. Terima kasih. Yang pertama, kami sudah bekerja, Om. Ya. Ya, sudah bekerja dan kawan-kawan sudah semua turun ke jalan dan memastikan bahwa seluruh pekerja wajib memilih Ardiansa Sulaiman dan Mahyunadi kalau Anda mau diperjuangkan ke depan. Ya. Yang kedua, saya berharap kepada pekerja ya yang belum berserikatlah. Oh, masih ada juga ya? Karena masih banyak yang takut berserikat. Saya tahun 90 sampai sekarang berserikat terus. Dan serikat pekerja ini cukup membantu pekerja. Bayangkan saja kalau ada masalah, kalau kita mau pakai katakan sistemnya lawyer, Wanipiro. Kalau pekerja itu tidak ada, sudah ada jalurannya. Kami tidak bisa selesaikan di kabupaten, kami sudah ada DPD yang tunggu. Ya. DPD tidak bisa selesaikan, sudah ada DPP. Tuh. Jadi sekali lagi ya saya harapkan dan saya instruksikan ya seluruh pekerja yang atas nama SPK dan kawan-kawan yang bergabung di aspek, karena ada juga aspek ini. Iya. Asosiasi Pekerja Kabupaten Kutai Timur, dan di dalamnya itu ada 9 federasi. Nah, saya instruksikan melalui Pokset OMWP ini supaya memastikan bahwa pilihan kita Bupati adalah Ardiansa bersama Mahyunadi. Terima kasih. Baik Pak Haji. Pak Nanang dari PPMI. Ya, terima kasih. Kami juga dari PPMI, saya sebagai sebelumnya Ketua DPC PPMI Kutai Timur. Beberapa hari yang lalu saya dilantik jadi Ketua DPW PPMI Kalimantan Timur. Oh, jadi gubernurnya juga. Jadi gubernur. Sama-sama saya sudah jadi gubernur. Terus di situ juga kita di acara Muscap kemarin kita juga sudah deklarasi untuk mendukung ARMI yang dihadiri oleh Pak Ketua DPRD Pak Jimmy, juga DPRD Provinsi Pak Agus Riansa. Di situ kami sudah deklarasi bahwa PPMI Kabupaten Kutai Timur menjatuhkan pilihan ke ARMI. Karena selama ini kita melihat rekam jejak bagaimana kedua tokoh ini perannya untuk mensejahterakan buruh Kutai Timur itu betul-betul nyata. Jadi kami juga sudah bekerja, kami sudah menginstruksikan setiap unit-unit yang ada di perusahaan agar mensosialisasikan dan mendata bukan hanya anggota tapi keluarganya. Nah, lewat podcast ini juga saya menginstruksikan kepada seluruh anggota PPMI Kabupaten Kutai Timur yang jumlahnya sekitar antara 2.500 sampai 3.000 tadi, agar semuanya bekerja secara serius untuk memenangkan pasangan Pak Ardiansa Sulaiman dan Pak Mahyunadi ini. Karena harapan kita ke depan untuk kesejahteraan pekerja Kutai Timur itu terbuka lebar. Nah, itu pesan dari kami. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Nanang. Om Simon. Siap. Baik, saya sebagai Ketua Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk SB 92 tidak minta banyak. Kedepannya kalau beliau berdua ini terpilih, semoga kebijakan itu lebih mengarah ke kesejahteraan buruh. Bagi seluruh warga SBSI 92 di daerah Waho, Kaubun, Sangkulirang, Bengalon, tetap satu arah, satu komando, yaitu milik ARMI, Ardiansa Sulaiman dan Mahyunadi. Oke, baik. Biasa. Sebelum saya akhiri podcast ini, ada hal yang ingin saya sampaikan. Bahwa perjuangan kawan-kawan kita di Serikat Pekerja itu bukan perjuangan yang ingin menonjolkan pribadi mereka. Akan tetapi bagaimana memperjuangkan para buruh
yang ada di organisasi kaum buruh itu. Lalu kemudian harapan mereka, mengapa mereka memilih ARMY? Karena sudah ada rekam jejak yang ditinggalkan oleh Bupati Kutai Timur, Bapak Haji Ardiansah Sulaiman, dengan menerbitkannya peraturan bupati dan perda terkait tenaga kerja yang ada di Kutai Timur. Yang tadi disampaikan oleh Ketua PPMI bahwa tenaga kerja lokal itu 80% dan dari luar sekitar 20%. Lalu teman-teman yang bekerja di perkebunan sawit itu juga perlu diperhatikan oleh pemerintah ke depan. Disebabkan ternyata bahwa para pekerja itu masih ada yang tertindas. Seharusnya dalam 1 hektar mereka bisa mengerjakan 5 orang, tapi ini dipaksakan untuk 1 orang. Ini manusia. Kesejahteraan itu kalau kita bisa memanusiakan manusia melalui gaji mereka yang layak, pekerjaan mereka yang layak, sehingga apa yang diceritakan Kabupaten Kutai Timur sebagai kabupaten yang hebat bisa kita mulai dari perjuangan para buruh. Demikian podcast saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.